Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Yunus. Saya mengajar di SMP Negeri 5 Watan Sopeng. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di SMP Negeri 5 Watan Sopeng. Kita sering berpikir bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang pada siswa sehingga mereka mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis merupakan pemikiran yang kurang tepat. Pada kurikulum Merdeka dikenal adanya pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu bahwa semua siswa tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang pula. Dalam arti, memberikan sumber belajar, proses pembelajaran beserta dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikan masing-masing. Tentunya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi ini memang unik dan kompleks. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan menjadi salah satu poin penting dalam penyelesaian kegiatan belajar mengajar. Kadang-kadang kita merasa was ketika kita diwajibkan menerapkan metode atau model pembelajaran yang tergolong baru kita pelajari, namun kita harus coba di dalam kelas. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPA kelas 8 tentang USJ, unsur, senyawa, dan campuran. Peranan teknologi di kalangan peserta didik sangat mempengaruhi cara belajar dan pergaulan mereka, sehingga dalam belajar kadang mereka tidak fokus. Tantangan lainnya, mampukah saya menggerakkan guru-guru di SMP Negeri 5 Watan Sopeng untuk bersama-sama bergerak menciptakan inovasi pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kompetensi dan kreativitas masing-masing. Berdasarkan rapor pendidikan SMP Negeri 5 Watan Sopeng pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi mengalami peningkatan paling tinggi. Dari seluruh capaian, iklim kebinekaan menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Sedangkan kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah. Hal ini disebabkan salah satunya oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Yuk kita simak bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media pembelajaran interaktif Google Site. Pada tahapan awal sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei untuk mengetahui gaya belajar anak, guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Nah, dalam hal ini, saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, podcast, dan lembar kerja, tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Dengan aplikasi Quizizz ini kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Asesmen diagnostik terbagi atas 3 kategori. Kategori pertama paham utuh, kategori kedua paham sebagian, kategori ketiga belum paham. Hasil ini dijadikan dasar mengelompokkan siswa. Guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman kelompok. Setiap siswa akan dikelompokkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori pertama akan menjadi narasumber. Namun, apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru untuk meningkatkan pemahaman siswa kategori berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Sekarang kita masuk materi kita. Silahkan buka link yang saya kasih. Peserta didik membuka MPI yang telah dibagikan dengan menggunakan gawai mereka. Di sini di MPI berisi tentang petunjuk, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai,
Selain itu ada materi tersebut berupa dokumen, ada yang berupa dokumen, kemudian postcard dan video YouTube berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik. Selain itu ada simulasi dalam bentuk PET, kemudian ada evaluasi dan ada refleksi untuk peserta didik. Peserta didik dengan gaya belajar visual akan belajar dengan mengamati video pembelajaran yang ada di YouTube. Untuk peserta didik dengan gaya belajar auditori akan belajar dengan menyimak postcard. Peserta didik dengan gaya belajar kinestetik akan bertindak secara aktif dalam menyelesaikan lembar kerja praktikum melalui simulasi PET yang ada di MPI. Peserta didik khusus untuk kategori ketiga, di mana guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan yang lebih intensif. Selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka setelah kegiatan dalam kelompok selesai. Guru melakukan asesmen formatif dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Siswa diberikan asesmen dengan jenis sederhana dan kompleks yang disediakan di Google Site melalui aplikasi Quizzes. Hal ini lebih cepat dan mudah dalam mengakses jawaban siswa dan memberikan feedback-nya. Di akhir pembelajaran hari ini, sekarang silakan buka refleksi pembelajaran kita, dituliskan namanya, kemudian materi akan dipelajari dan manfaatnya. Apakah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu, silakan. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran. Hari ini tercapainya pembelajaran itu terlihat ketika siswa melakukan paparan hasil praktikum dan hasil asesmen formatif. Pada pembelajaran ini berfokus pada dua diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar berbeda akan mengamati sumber belajar juga yang berbeda, sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu auditori, kinestetik maupun visual. Sedangkan diferensiasi kedua yaitu diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi dengan peran masing-masing sesuai dengan kategori tingkat pemahaman dan juga melakukan asesmen sesuai dengan jenis asesmen. Apakah hanya mencapai tingkat sederhana ataupun tingkat kompleks. Adanya rasa was-was dan kekhawatiran dalam pelaksanaan pembelajaran akan hilang terjawab dengan melihat siswa yang asik dan fokus dalam proses pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran interaktif Google Site sangat menyenangkan karena materinya mudah dipahami, tidak membosankan, dan sesuai dengan gaya belajar kita. Catatan dalam pembelajaran ini kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan mengambil waktu untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan. Berikut adalah praktik baik yang saya lakukan di SMP Negeri 5 Watal Sopen. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.